Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pada kali ini akan membahas tentang surat berharga. Bentuk-bentuk surat berharga dalam kajian hukum surat berharga. Dalam surat berharga tercantum suatu jumlah tertentu dan hak atas jumlah uang tersebut mengikuti suratnya. Ini berarti bahwa hak dan surat atau kertas terjalin satu sama lain. Atau dengan lain perkataan, di dalam surat itu terkandung suatu hak yang tidak dapat dipisahkan. Sepanjang surat berharga itu diperoleh secara jujur dan berdasarkan itikat baik. Pemegang atau holder suatu surat berharga dapat atas nama sendiri menuntut pembayaran terhadap si pembawanya dengan pemegang sebelumnya bila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat cacat dalam perolehan surat berharga itu oleh pemegang terdahulu. Bentuk surat berharga. Ciri khas surat berharga adalah bersenyawa hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya. Surat berharga menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan. Hak menagih yang terkandung dalam akta surat berharga berdiri sendiri, terpisah dari induknya, yakni peristiwa dasar atau hubungan dasar. Akibatnya menimbulkan hak menagih pada pemegang atau kreditnya. Hak menagih pada surat berharga itu bersatu dengan aktanya. Bentuk dari surat berharga perlu ditetapkan agar lebih yakin tentang bersatunya hak menagih dengan akta tersebut. Bentuk-bentuk surat berharga menurut undang-undang. Surat wesel diatur di dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Surat sanggup diatur di dalam pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Surat cek diatur di dalam pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Promes kepada pembawa hak diatur dalam pasal 229C Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Polis umum diatur di dalam pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Konosemen diatur di dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bentuk surat berharga diatur oleh bursa efek atau kebiasaan perdagangan atau konvensi internasional. Di dalam konvensi internasional mengenal surat berharga dalam bentuk counterparty, uang kertas bill of lading. Di dalam bursa atau kebiasaan-kebiasaan diatur dengan surat pengakuan utang, karcis bioskop, kereta api, atau bis, dan lain-lain. Peranan akta dalam surat berharga dan surat yang berharga. Unsur pokok surat berharga dan surat yang berharga adalah akta. Dengan akta bisa dibuktikan adanya surat berharga atau surat yang berharga. Akta adalah surat yang ditandatangani sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang terjadinya suatu perbuatan hukum. Dasar hukum akta perjanjian dalam surat berharga diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Sehingga perjanjian itu bersifat konsensual. Artinya bahwa perjanjian telah terjadi bila sudah ada kesepakatan antara para pihak. Lantas dibuat akta sebagai alat pembuktian terjadinya sebuah perjanjian. Jadi, akta adalah syarat adanya perjanjian, berarti bahwa tanda adanya akta perjanjian tidak ada. Fungsi akta dalam perjanjian surat yang berharga.
Yang pertama adalah sebagai alat bukti tentang perbuatan hukum, yaitu perbuatan perjanjian. Yang kedua, merupakan syarat adanya pernyataan perbuatan hukum terkait dengan perjanjian itu sendiri. Sehingga akta sebagai alat bukti sebuah perikatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga terbit akta perjanjian. Menaruh tanda tangan itu merupakan sebuah perbuatan hukum sehingga akibat hukumnya yaitu tanggung jawab atas terlaksananya perikatan yang terkandung dalam akta tersebut. Akta perjanjian ini merupakan alat bukti bagi debitur dan bagi kreditur. Akta mengandung perikatan diatur di dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perikatan itu bisa berasal dari perjanjian, bisa juga berasal dari undang-undang. Sehingga bunyinya adalah bahwa perikatan si penandatanganan surat berharga berasal dari perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi sebelum surat berharga itu diterbitkan. Jadi apa perbedaan surat berharga dan surat yang berharga? Dilihat dari hubungan dasar yang melandasi penerbitan surat yang berharga semakin erat. Jika hilang, masih dibuktikan dengan alat pembuktian, misalnya surat-surat lain, saksi, pengakuan debitur. Ini diatur di dalam pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, saksi-saksi atau surat-surat permulaan dijadikan sebuah pembuktian dengan tulisan. Hubungan dasar yang melandasi penerbitan surat berharga, ini ikatannya sudah hampir putus. Sehingga bila surat berharga itu hilang, maka hak menagih menjadi hilang pula, kecuali ada jaminan kepada debitur sebesar nilai cek selama 30 tahun. Ini diatur di dalam pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya bahwa surat berharga itu hubungannya itu hampir putus. Hubungan dasar yang melandasi penerbitan surat berharga itu diatur di dalam pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang berbunyi segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alasan. Lagi pula, tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Pasal 167A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang masa dulu adalah pemegangnya, ia hanya bisa tagih pembayaran dari tertarik dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun. Pasal 167B Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang mana dulu ia adalah pemegangnya dan yang telah harus dibayar pula dan seberapa perlu telah diprotes juga, ia pun juga hanya bisa melaksanakan haknya kepada akseptan dan kepada penarik dengan pemberian jaminan untuk waktu selama 30 tahun. Pasal 227A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana dulu ia pemegangnya, ia pun tak bisa meminta pembayarannya dari tertarik, melainkan dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.